Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kutipan tersebut datang dari sebuah filsuf, psikologis, dan edukator asal Amerika Serikat, yaitu John Dewey. Kutipan ini dapat menjadi gambaran akan betapa pentingnya pendidikan untuk seseorang dalam kehidupannya. Pendidikan itu sendiri adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pentingnya pendidikan di muka bumi sayangnya belum sepenuhnya disadari dan dilaksanakan dengan baik oleh banyak negara di bumi. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti korupsi, kemiskinan, dan kurangnya kesadaran dari pembuat kebijakan negara. Di negara kita sendiri, masih banyak isu-isu pendidikan yang masih harus diselesaikan. Indeks minat baca di Indonesia adalah 0,001, yang berarti dari setiap 1.000 orang di Indonesia hanya satu yang rajin membaca. Selain itu, Indonesia juga memiliki isu ketimpangan pendidikan yang masih harus diperbaiki. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari analisis tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi 2022. Menurut Badan Pusat Statistik, wilayah seperti DKI Jakarta memiliki tingkat penyelesaian pendidikan SMA atau sederajat dengan nilai 87,71. Sedangkan untuk wilayah seperti Provinsi Papua, analisis yang sama hanya meraup nilai 39,01. Isu-isu tersebut merupakan dasar dari Kicau atau Keliling Indonesia Cerdaskan Warga, sebuah entitas non-profit yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan edukasi dengan membuat perpustakaan mandiri berjalan atau self-service library ke pelosok daerah yang membutuhkan. Berikut adalah detail yang lebih mendalam mengenai Kicau. Desa Wirajaya merupakan sebuah daerah di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Warga Desa Wirajaya memiliki berbagai mata pencaharian, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, kerajinan rumah tangga, hingga perdagangan jasa. Dalam upaya mewujudkan potensi tersebut, tentu hal dasar yang harus dibangun adalah dari sisi pendidikan. Namun, sayangnya, sekolah yang terdapat di Desa Wirajaya ini hanya berjumlah 11 sekolah saja. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama karena sulitnya akses pendidikan akan membuat indikator pendidikan di desa ini rendah, yang nantinya akan berdampak pada pembangunan desa. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat, tentu diharapkan pendidikan di desa ini dapat meningkatkan kualitasnya untuk membawa desa ini jauh lebih maju dengan pemanfaatan potensi yang lebih baik. Menurut data, pada tahun 2020, Desa Wirajaya memiliki indeks desa membangun sebesar 0,5819. Hal ini menjadikan Desa Wirajaya sebagai satu-satunya desa di Kecamatan Jasinga dengan status tertinggal. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya indeks tersebut adalah masih sulitnya akses pendidikan dan pengetahuan untuk masyarakat. Alasan yang mendukung faktor tersebut adalah seperti masih sulitnya akses untuk ke sekolah, khususnya jenjang sekolah menengah atas, yang kemudian didukung juga dengan masih minimnya perpustakaan desa dan juga taman bacaan bagi masyarakat. Tentunya permasalahan ini sejalan dengan program yang ingin kami jalankan, yaitu perpustakaan keliling, yang dimana diharapkan dengan adanya program ini, indikator pendidikan di Desa Wirajaya dapat meningkat, yang kemudian nantinya akan meningkatkan indeks membangun desa di Desa Wirajaya. Dalam melaksanakan PKM ini, kami memilih Desa Wirajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Desa Wirajaya merupakan desa yang satu-satunya dalam Kecamatan Jasinga yang masih memiliki status tertinggal, sehingga menyebabkan indeks desa membangun pada Kecamatan Jasinga masih belum merata. Untuk itu kami ingin memeratakan IDM tersebut dengan cara hal-hal yang mendasar seperti membagikan pengetahuan dasar, wawasan-wawasan dasar, ataupun dengan meningkatkan literasi anak-anak dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Lalu sebab kedua adalah pengumpulan buku. Kami ingin berusaha untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sedari dini ataupun orang yang sudah dewasa yang ingin membaca dengan membuat perpustakaan berbasis self-service library yang tersedia pada mobil van. Nah, untuk dapat menjalankan program self-service library ini, dibutuhkan ketersediaan buku-buku agar dapat menumbuhkan kebiasaan warga-warga untuk membaca. Dan untuk itu kami sangat mengandalkan sosial media yang kami miliki seperti Instagram, website, TikTok, ataupun mempromosikannya lewat akun-akun sosial media lain untuk membantu kami dalam
memposting seluruh hal yang kami laksanakan dan butuhkan dalam pelaksanaan PKM ini. Maka dari itu, untuk proses pengumpulan buku, selain dari kami pribadi yang akan memberikan buku-buku yang mungkin ingin disumbangkan, kami juga mengajak orang-orang yang kami kenal serta mengajak masyarakat untuk berkeinginan menyumbangkan bukunya dalam program perpustakaan kami ini. Untuk dapat mensukseskan program PKM ini, kami akan menjalin kerjasama dengan kepala desa dan pengurus-pengurus desa setempat yang ditunjukkan untuk dapat mensosialisasikan kepada para warga dan orang tua dari masing-masing anak tentang program PKM yang akan kami jalankan ini. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan pihak Sekolah Dasar SD Cigelung Kabupaten Bogor agar pendekatan dengan anak-anak bisa berjalan lebih maksimal dan menuntun anak-anak didiknya untuk dapat memanfaatkan program kami ini semaksimal mungkin beserta dengan manfaat yang dapat diperoleh. Tujuannya agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan PKM kami untuk masyarakat ini. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, kami dapat mengumpulkan anak-anak ini dan dapat memulai proses belajar mengajar seperti kelas pada umumnya di sekolah. Tetapi fokus kami di sini adalah membantu anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi agar yang tadinya masih kesulitan atau bahkan belum bisa mengerti sama sekali ada pengetahuan baru yang masuk dan dapat dimengerti. Selain mengajar selayaknya di kelas, kami juga mengadakan berbagai games edukatif untuk anak-anak agar mereka dapat semakin semangat untuk belajar. Untuk self-service library, sesuai dengan namanya itu self-service, maka proses peminjaman buku dan pengembaliannya juga dilakukan secara mandiri menggunakan mesin daftar buku. Untuk durasi peminjaman buku berkisar 3-7 hari. Maka jika tidak dikembalikan pada waktu yang ditentukan tersebut atau bahkan bukunya hilang, akan dikenakan denda. Tujuan kami mengadakan sistem denda ini agar menumbuhkan rasa tanggung jawab dari warga yang meminjam. Sosialisasi kami terhadap self-service library ini tersedia selama kami masih mengajar di daerah tersebut. Lalu untuk pemeliharaannya, kami akan serahkan kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama untuk dapat memantau jalannya self-service library ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan rincian serta anggaran biaya dari program ini. Yang namanya program kan pasti membutuhkan biaya agar programnya berjalan gitu kan. Nah, di sini terbagi jadi 6. Yang pertama itu ada mobil atau van itu sendiri, jumlahnya 1. Nanti kita akan beli dengan harga sekisar 65 juta. Lalu yang kedua ada teknologi self-service library, itu semacam gadgetnya gitu, dimana nanti kita bisa melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan library ini. Nah, kita membeli 3, harga masing-masingnya 10 juta, jadi kalau 3 itu 30 juta. Lalu ada konsumsi atau makan untuk staff dan kami para founders. Nah, di sini jumlahnya itu 3 kali sehari dan ini kami hitungnya per bulan, jadi 18.900 itu per bulan. Lalu ada game World, jumlahnya 50, masing-masing anak 20.000, jadi totalnya 1 juta. Lalu ada biaya pemeliharaan dan perawatan, itu akan dibutuhkan jika ada sesuatu yang rusak atau gimana. Nah, di sini kami menyisihkan sebesar 2 juta. Lalu ada biaya lain-lain sesuai kebutuhan, itu seperti bensin atau segala sesuatu yang nantinya muncul gitu. Itu berkisar 2 juta. Jadi untuk total besaran dana 118.900.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan dari PKM kami, dimulai dari pengajuan proposal di bulan Juli. Selanjutnya akan ada perencanaan teknologi self-service library, itu akan dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu di bulan Agustus hingga Oktober. Selanjutnya di bulan Oktober ini kita juga akan membuka open donasi, baik uang tunai maupun buku, untuk mensupport kegiatan kita. Selanjutnya di bulan Oktober ini juga kita akan melaksanakan survei lapangan ke desa yang ingin kita tuju. Selanjutnya untuk sosialisasi PKM sendiri akan kita laksanakan di bulan November, dan evaluasi kegiatan juga akan berakhir di bulan November akhir. Baik, sekian video penjelasan PKM kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.